I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that deep. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fuck with these hoes out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksternal itu adalah alat reproduksi wanita yang tampak dari luar. Pada bagian genitalia eksternal itu terdapat mons pubis, klitoris, uretra, labia mayor, labia minor, selaput darah atau humens, vagina, terus yang ini itu anus. Pembatas antara anus dan vagina disebut perineum. Pada genitalia eksternal juga terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin terletak di sisi vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina. Sedangkan kelenjar Skin itu terletak di samping uretra yang berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir yang juga untuk melumasi. Yang kedua yang akan kita bahas kali ini yaitu genitalia internal. Apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, yang artinya dia berada di dalam. Di mana genitalia internal itu terdiri dari vagina, cervix. Cervix itu tempat terbentuknya selaput lendir. Terus yang selanjutnya itu ovarium. Ovarium itu tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Terus yang ini namanya fimbre. Terus ini itu tuba fallopi. Tuba fallopi adalah jalur untuk sel telur dari ovarium ke uterus pada saat terjadinya ovulasi. Ovulasi itu pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Terus yang ini itu uterus. Uterus itu tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga siap untuk dilahirkan. Nah, kita ke pelvis atau panggul. Panggul atau pelvis tersusun dari 2 bagian. Yang pertama itu bagian keras, terdiri dari itu os ischium. Pada bagian os ischium ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tuber ischiadica, panggul itu sendiri, dan sendi atau articulatio. Terus yang kedua itu terdiri dari bagian yang lunak, terdiri dari ligamen dan otot. Panggul tersusun dari 4 ruas tulang yang bersatu, di antaranya itu 2 tulang os coccyx, 1 tulang os sacrum, dan yang terakhir itu 1 tulang os coccygeus. Pada bagian os coccyx terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu os ilium, yang kedua itu os ischium, dan yang ketiga itu os pubis. Pada bagian os ilium terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca anterior posterior, spina iliaca posterior inferior. Terus linea terminalis atau linea innominata. Terus
bagian kedua dari os coxae yaitu os ischium. Pada bagian os ischium ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tuber ischiadica, spina ischiadica, incisura ischiadica mayor, incisura ischiadica minor, foramen obturator, dan acetabulum. Bagian dari os coxae yang ketiga yaitu os pubis. Os pubis tersusun dari beberapa bagian, diantaranya itu tepi atas pubis, tepi bawah pubis, ramus superior osis pubis, ramus inferior osis pubis, simpisis pubis, dan arcus pubis. Kita lanjut ke bagian os sacrum. Pada bagian os sacrum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu promontorium, foramen sacra iliaca, dan articulatio sacra iliaca. Terus kita lanjut ke os coccygeus. Pada bagian os coccygeus ini pada os coccygeus tersusun dari 3 sampai ruas tulang yang bersatu fleksi 1 sampai 2 cm. Kita lanjut ke ligamen. Ligamen iliolumbale, ligamen inguinale, ligamen iliofemorale, ligamen pubicum superius, ligamen pubicum inferius, ligamen sacrospinale, ligamen sacrotuberale, ligamen sacroiliaca anteriola. Selanjutnya kita lanjut ke articulatio. Articulatio itu ada 3. Yang pertama itu articulatio sacra iliaca dextra dan sinistra, itu menghubungkan antara tulang sacrum dan tulang ilium. Articulatio yang kedua yaitu articulatio sacrococcygeus, ini penghubung antara tulang sacrum dan tulang coccygeus. Terus articulatio yang ketiga yaitu articulatio simpisis pubis, penghubung antara simpisis pubis dextra dan simpisis pubis sinistra. Selanjutnya kita ke otot panggul bagian luar. Yang pertama yaitu musculus bulbospongiosus, musculus ischiocavernosus, musculus transversus perinei superficialis, musculus glacialis, musculus gluteus maximus, musculus levator ani, musculus pinter ani externus. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul di sini ada 4. Yang pertama itu bentuk panggul ginekoid. Bentuk panggul ginekoid ini hampir mirip seperti lingkaran. Bentuk panggul ini banyak ditemukan pada wanita, dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol. Sudut arcus pubisnya membulat. Terus yang kedua itu bentuk panggul android. Bentuk panggul android ini hampir mirip seperti hati. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kurvatura sakrumnya itu hampir lurus dan angulus subpubicumnya itu sempit. Bentuk panggul yang ketiga yaitu antropoid. Bentuk panggul ini mirip seperti segitiga. Bentuk panggul ini banyak terdapat pada laki-laki dan wanita yang memiliki perawakan tinggi, tungkai panjang, dan pintu atas panggulnya itu berbentuk oval, sempit, memanjang serto dorsal. Terus kita lanjut ke bentuk panggul yang keempat yaitu platypeloid. Bentuk panggul ini jarang sekali ditemukan pada laki-laki maupun pada perempuan. Gangguan perkembangan
rakitis herediter, pintu atas panggulnya itu elips, sumbunya itu panjang transversal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengukuran panggul luar menggunakan jangka panggul. Yang pertama, kita mulai dari distansia spinarum. Dimulai dari spina iliaca anterior superior dextra ke spina iliaca anterior superior sinistra itu normalnya 23-26 cm. Terus yang kedua itu distansia cristarum. Dimulai dari crista iliaca dextra ke crista iliaca sinistra itu normalnya 26-29 cm. Terus yang ketiga itu konjugata eksternal. Konjugata eksternal itu dimulai dari tepi atas simfisis pubis ke lumbal kelima. Itu normalnya 18-20 cm. Terus yang terakhir itu pengukuran lingkar panggul menggunakan Matlin. Dimulai dari tepi atas simfisis pubis ke spina iliaca anterior superior dextra, lanjut ke lumbal kelima lanjut ke spina iliaca anterior superior sinistra, kembali lagi ke tepi atas simfisis pubis, normalnya itu 80-90 cm.